Masalahnya kenapa orang nggak mau? Bukan nggak mau jadi guru, bukan nggak mau jadi guru daerah terpencil, nggak mau jadi guru di daerah terpencil seumur hidup. Ya. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju, pemimpinnya itu juga mengartikulasikan kemajuan. Jadi bukan sekedar policy-nya aja, tapi dia artikulator kemajuan. Pak Anies Baswedan, selamat datang di channel Kania Cita. Ini rubriknya namanya Deep Dive, Pak Anies. Jadi saya biasanya mengundang orang-orang yang pemikirannya menarik untuk diajak ngobrol. Dan tentunya juga menjadi role model untuk banyak orang. Jadi kadang-kadang saya pengen tahu juga nih isi gagasan-gagasannya sebetulnya lebih mendalamnya seperti apa. Makanya namanya deep dive. Jadi pengennya sih, iya kalau bisa lebih menyelam dalam. Iya, gitu lebih menyelam ya. Karena kan kadang-kadang kalau saya lihat figur-figur seperti Pak Anies dan banyak orang populer lainnya ketika mereka sedang diinterview di media atau apa, itu kadang-kadang agak tergesa-gesa ya, maksudnya karena isu-isunya biasanya yang isu-isu lagi panas gitu. Kontemporer. Iya, lagi meledak-meledak. Jadi mungkin ada banyak bagian dari pemikirannya belum terekspresikan dengan lebih elaborate gitu kali ya. Kira-kira gitu Pak, konsepnya. Terima kasih loh Menarik Pak, loh, udah itu. berkenan mampir ke sini. Ya. Karena itu kan berarti mensyaratkan percakapan yang mendalam, substantif, mungkin kadang-kadang abstrak. Sebenarnya rada berlawanan dengan tren pasar ya Pak, karena tren pasar kan katanya attention span orang-orang makin sedikit, dan kebutuhan akan dopamin dador-dadornya itu makin naik. Jadi sebenarnya agak sulit, mungkin ini trafficnya nggak akan terlalu besar, tapi saya pengen juga memang memberikan supply untuk kultur yang meningkatkan lagi attention span itu kan Pak. Jadi nggak apa-apa kita tetap jalan aja. Nggak apa-apa. Dengan adanya konten yang nggak dador-dador itu. Iya. Pak Anies, saya mau mulai dari sini. Jadi saya kan selama ini bekerja di dunia pendidikan. Nah, Pak Anies sendiri pernah menjadi di pucuknya ya sebagai Menteri Pendidikan di negara ini. Nah, tapi saya tuh sering banget ngalamin di mana orang berkomentar ketika saya ngajakin kita belajar berpikir, belajar untuk membangun pola pikir ilmiah, pola pikir rasional, kritis. Mungkin Pak Anies juga sering ngomong di mana-mana soal critical thinking. Kadang-kadang tuh mendapatkan komentar seperti ini. Katanya Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia tuh kekurangan orang jujur. Nah, kebetulan saya kan belum pernah masuk nih Pak ke dalam sistem ya. Jadi ketika orang-orang bicara soal masalah yang dihadapin publik, biasanya kan kita bicara soal government-nya gimana ya, maksudnya pemerintahnya gimana, di dalamnya kayak gimana. Nah, benar nggak sih Pak bahwa kita memang lebih punya masalah soal kejujuran aja, atau kita juga punya persoalan dari sisi kompetensi dalam ya berpikir, membuat keputusan, membangun strategi di dalam ya sistem dan governance ya gitu. Gini kan ya, barangkali kita mungkin bisa mulai dengan tidak mendikotomikan antara dua hal itu. Iya. Seringkali kita menganggap kalau pintar tidak jujur, kalau jujur tidak pintar. Atau nggak apa-apa, jujur aja yang penting gitu. Pintarnya belakangan gitu. Kayak gitu, ada juga yang mikirnya gitu, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak harus dikotomis begitu. Betul. Dan kalau kita ditanya kekurangan, ya kita kekurangan banyak hal, bukan cuma kekurangan orang jujur. Tapi saya merasakan di pemerintahan bertemu juga kok dengan pribadi-pribadi berintegritas. Tadi disebut soal saya tugas di Kementerian Pendidikan. Saya pernah di Kementerian Pendidikan itu diceritain, Pak, di atas tuh ada piano, Pak, yang tutsnya pakai gading. Ya, tutsnya pakai gading. Iya, piano yang tutsnya itu pakai gading. Terus saya mau lihat kayak apa nih piano kayak gading itu. Saya datang ketemu yang ngurusin. Terus yang ngurusin cerita, Pak ini tuh Pak, waktu dibawa ke tempat servis, banyak orang yang mau nawar dengan ngasih uang ke dia. Ada yang mau ngasih berapa miliar gitu ke orang ini. Nanti tinggal diganti nomor inventarisnya aja.
Sebenarnya kalau dia mau tinggal gitu sama. aja. 100% sama. 100% sama bentuknya. Nah, cuma nanti diganti nomor inventaris saja. Toh di catatan aset juga nggak disebut tuh gading apa enggak. Dan dia bilang enggak. Dia bilang ini bukan punya saya, ini punya negara. Memang dia tidak tenar. Memang dia tidak menonjol dan dia tidak mempublikasikan. Waktu saya bilang, Bapak ini luar biasa, jujur integritas. Ya saya cuma jalanin tugas aja Pak. Dia nggak ngomong konsep-konsep besar, saya di sini sedang menjaga integritas. Enggak, simple aja. Ini bukan punya saya nggak bisa nukar, ini punyanya negara. As simple as that. Yang begitu saya menemukan banyak sekali. Oh bukan ada, banyak. Hanya saja, ini juga persoalan tantangan kita nih. Kalau di pemerintahan itu, kalau mengerjakan 100 urusan, beres 98, 2 nggak beres, yang berita itu yang 2. Yang 98 nggak kelihatan. Jadi sama juga, kalau kita ketemu dengan situasi yang jujur, walaupun saya nggak bisa tahu ya berapa persen yang jujur, yang nggak, kita nggak bisa tahu itu. Tapi saya mau bilang, bahwa di dalam tuh banyak. Tapi juga yang nggak jujur udah banyak juga kita tahu. Yang nggak jujur nggak bisa diceritain. Kita semua udah tahu. Yang nggak jujur. Karena yang meledak di mana-mana. Meledak di mana-mana. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang ini kompetens, menurut saya memang dibutuhkan juga soal kompetensi. Dan kalau dari observasi yang saya lakukan ketika berada di dalam pemerintahan, yang sering hilang itu bukan semata-mata tentang mampu atau tidak mampu saja. Tetapi yang hilang itu adalah suasana untuk kritis. Sehingga belum tentu kebijakan yang dibuat itu benar. Karena tidak dimulai dengan kekritisan. Oke, konkretnya gimana nih mungkin kan yang mikir? Iya, boleh Pak. Kasih contoh juga buat teman-teman ini. Ya, gini. Jadi ini lagi musim hujan nih. Saya ingat ketika musim hujan, mau menuju musim hujan, itu akan mengeruk waduk, mengeruk sungai. Terus, nah ini semua kompeten loh untuk ngeruk itu. Tahu apa yang dikeruk, bagaimana cara mengeruk. Jadi bukan nggak kompeten. Oke. Tapi ada pertanyaan sederhana. Waktu itu saya tanya gini, waduk mau dikeruk, oke. Pertanyaan saya, berapa volume waduk seharusnya? Berapa ya? Ya kita biasa keruk aja Pak, berapa bulan sebelum. Ya pertanyaan saya, berapa volume waduk seharusnya? Terus pertanyaan kedua, berapa volume air yang sekarang ada? Jadi sedimentasinya berapa banyak? Ya. Jadi yang dibuang berapa banyak? Kebayang kan? Ya. Ini bukan soal, itu tadi, kebiasaan. Ya tiap tahun kalau mau musim hujan kita ngeruk waduk. Pertanyaannya mau ngeruk berapa banyak? Jadi bahkan nggak ada matriks untuk apa yang mau dilakukan ini gitu. Maksudnya kalau kita bicara problem solving kan harusnya kan kompetensi ada loh, kompetensi bisa ngeruk, pengadaan barangnya benar, ini semuanya benar. Pertanyaannya directionnya benar nggak? Oke, nah itu pakai pertanyaan. Karena itu kan ya ketika saya bertugas di pemerintahan, barangkali saya lebih banyak memberikan pertanyaan daripada instruksi. Pertanyaan tadi berubah menjadi langkah kerja bagi yang ditanya. Ya. Oh iya Pak, kalau gitu kita ukur nih volumenya berapa. Dari situ nanti kita ukur berapa sedimentasinya. Oke, dari situ kemudian kita punya target berapa yang harus dikeluarin. Iya. Oke. Nah, ternyata itu nggak gitu ya. Maksudnya itu bukan norma pada umumnya ketika. Bukan. Oh iya, ini ada papan tulis di sini ya. Kan ya, saya masuk tugas di kantor gubernur pertama kali nih. Begitu masuk di ruang sidang, ruang rapim. Terus saya lihat ruang rapim, kok nggak ada papan tulis? Terus adanya buat proyektor aja. Jadi saya tanya, ini ruang diskusi apa ruang instruksi? Kalau ruang diskusi kayak Kania begini nih. Ada papan tulis. Ada papan tulis buat coret-coret. Jadi saya langsung minta bikin papan tulis buat besok. Jadi buatlah itu kaca di situ, dikasih marker sehingga buat diskusi. Karena tujuannya diskusi, tujuannya bertukar pikiran, berpikir gitu. Ya. Nah inilah yang menurut saya sering kurang, berpikir bersama di level leadership. Ya.
di level leadership itu banyak suasana yang sifatnya instruktif, tapi bukan sebagai proses berpikir bersama. Jadi bukan semata-mata nggak kompeten, tapi seringkali tidak ada pertanyaan kritis. Nah, mengembalikan itu yang menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena dulunya mereka yang di dalam pemerintahan, dalam organisasi manapun mengikuti kok proses pendidikan, dan proses pendidikan itu diajari metode ilmiah, diajari cara ngumpulin data. Di mana itu Pak proses pendidikan yang diajarin metode pendidikan ilmiah? tinggi. Oh, di kampus ya kampus. Maksudnya? Kan di kampus mereka kan semuanya sebenarnya sejarah kan belajar cara menulis. Harusnya begitu Pak. Belajar, ya kan? Tapi kan kita tahu banyak juga yang nggak mendapatkan itu sebagaimana seharusnya. Nah, ketika sudah masuk, harusnya organisasi itu menumbuhkan kebiasaan untuk bertanya. Jadi yang saya temukan adalah tidak muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Padahal pertanyaan-pertanyaan kritis itulah yang memunculkan inovasi, munculkan kebaruan. Ya. Jadi ini yang sering saya kerjakan ketika berada di pemerintahan itu bukan ngasih semata-mata instruksi, walaupun saya tahu nantinya instruksinya begini. Tapi saya mulai dengan bertanya, yang saya tanya jadi berpikir, dengan berpikir saya tanya lagi, dia berpikir lagi, dia muncul solusi, saya udah bikin solusi itu, tapi tidak saya munculkan semata-mata supaya apa? Ownership atas solusi itu ada pada yang bersangkutan. Misalnya contoh, ini masih musim hujan lagi nih sekarang. Waduk, kita bukan sungai, habis itu ada waduk, tujuan waduk apa sih? Waduk itu menampung air sebelum masuk ke kota. Supaya air yang jumlahnya banyak itu membanjirinya penuhnya di dalam waduk yang udah disiapin. Bukan penuh di kampung warga. Kalau nggak ada waduk ini, maka dia akan penuhnya di perkampungan warga. Jadi disiapin waduk sebelum masuk ke dalam kota. Saya tanya sederhana aja, setahun berapa kali air melimpah? Setahun 5 kali paling maksimal. Yang sampai melimpah airnya. Jadi dalam setahun itu cuma 5 kali waduk sebesar ini diisi air. Terus pertanyaannya, kenapa harus diisi air sepanjang tahun? Kenapa harus diisi sepanjang tahun ya? Ya dari dulu ya waduk diisi sepanjang tahun. Pertanyaan lagi ya? Dari dulu. Pokoknya udah dilakukannya begitu selama ini. Kenapa tidak? Kalau musim hujan, ini memang dipakai untuk menampung air. Ketika musim hujan selesai, boleh dong jadi taman tempat bermain anak-anak? Ya bisa Pak. Ada hujan nggak? Kalau nggak ada. Ada banjir? Nggak ada. Oke. Maka terjadilah yang namanya ruang limpah sungai. Dan inovasi itu hanya ada di Indonesia, Singapura, sama Belanda. Cuma 3 negara yang punya itu. Tempat di mana ketika musim hujan dipakai nampung air, ketika selesai musim hujan dipakai untuk bermain. Nah, tapi itu kan ya, ini bukan soal kompeten dan nggak kompeten ya. Kalau saya sih sebenarnya masih tetap menggolongkan itu dalam ranah kompetensi sih Pak. Walaupun dasar ya, lebih ke arah tadi proses berpikirnya kan sebenarnya kurang tepat kalau kayak gitu. Jadi tidak, ketika membuat sebuah langkah, itu harus dimulai dengan bertanya dulu, mengapa kita mengerjakan ini. Nah itu yang tidak muncul. Betul. Jadi kalau itu dimasukkan, kalau misalnya kemampuan bertanya itu dimasukkan dalam kompetensi, ya jadi nggak kompeten. Betul, gitu. Itu maksud saya Pak. Itu kan ya kita bisa bilang itu kompetensi dasar ya kalau saya sebutnya. Justru itu yang harusnya dibangun di dalam pendidikan dasar. Nanti ada kompetensi lanjutannya, misalnya tadi kemampuan untuk eksekusi pada level bidangnya ya. Dan ini yang sekarang itu kita temukan di dalam pendidikan kita, anak-anak kita lahir dengan penuh curiosity, inquisitive. Tapi semakin dia masuk pendidikan, semakin lama berada di dunia di dunia persekolahan, maka mayoritas justru kemampuan bertanya kritisnya itu menurun. Ini bukan hanya di Indonesia, ini fenomena di seluruh dunia. Anak-anak itu datang dengan berbagai pertanyaan. Nah, menurut saya ketika sudah berada di dalam organisasi itu harus selalu bertanya.
supaya terus-menerus ada inovasi. Yeah. Pertanyaan terus harus muncul. Karena kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan solusi baru yang 2-3 tahun lalu nggak kepikir. Gitu. Ya. Tapi karena kita terus-menerus bertanya, muncul inovasi baru. Justru kalau kita hanya mengulangi aja kan jadi nggak ketemu inovasinya, Pak ya. Aja. Nah ini saya jadi penasaran sih Pak, maksudnya kalau untuk konteks masyarakat Indonesia ya. Karena kan Pak Anies ini dulu dibesarin di mana nih Pak? Kok bisa mikir gini ya? Karena ini lumayan jarang ya. Saya sampai tulis di buku saya yang makanya mikir itu Pak. Bapak sempat datang di launchingnya. Terima kasih loh Pak berkenan ngisi. Waktu itu kan di bagian awal banget tuh saya nulis yang tentang objective oriented principle. Jadi kayak tadi kata Pak Anies, harusnya kita melakukan sesuatu mulainya dari tujuannya mau ngapain, baru ngelakuin gitu kan. Tapi kan kita kayak ada norma atau perilaku umum di mana orang nggak kebiasa melakukan itu. Nah, saya tuh penasaran kalau dari pengamatan Pak Anies, ada nggak sih unsur-unsur kayak mungkin semacam budaya atau kebiasaan di masyarakat atau nilai-nilai yang membuat itu jadi lebih umum? Karena kan kayaknya nggak mungkin ya orang secara umum janjian gitu kan satu-satu, kayaknya nggak ya. Tapi pasti ada suatu nilai atau paradigma yang membuat jadi umum begitu gitu. Jadi akhirnya umumnya jadi begitu, hanya mengikut saja sesuatu yang udah terjadi terus-menerus gitu kan Pak. Ya. Saya rasa kan ada beberapa faktor ya. Ini kalau pengalaman saya tumbuh besar di Jogja, bukan di sebuah kota kosmopolit juga gitu. Sekolahnya Jogja juga sekolah di Jogja. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kalau ditanya produk kurikulum SD, SMP, SMA negeri semua. Kurikulum kita. Nah, jadi menurut saya ada beberapa faktor ya. Satu faktor keluarga, yang di situ paling banyak intensitas diskusi. Kemudian sekolah, lalu lingkungan, dan itu semua yang bicara pendidikan pasti ngomongnya 3 itu. Iya. Ya. Nah, kemudian tradisi bertanya, tradisi tukar pikiran, dan saya mengistilahkan tadi tradisi karena udah jadi kebiasaan. Itu barangkali kalau dalam konteks saya mulainya di rumah. Karena di keluarga kami itu memang serba bertanya, serba berdiskusi, tukar pikiran, dan terjadi perbedaan pandangan secara terbuka di meja makan. Jadi kebenaran atau apa yang benar tentang dunia itu nggak langsung dikasih begitu aja gitu ya? Nggak, banyak bertanya. Justru berangkatnya dari bertanya dulu. Banyak bertanya, dan itu mulainya bukan ibu bapak tapi kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu sangat terbuka dan mereka berdiskusi di antara kita ini, anak-anaknya, cucunya di situ, tukar pikiran, ngobrol dan berdebat, beda pendapat. Nah itu satu iklim ya yang terbangun untuk membiasakan kita bertanya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman organisasi. Organisasi itu kegiatan organisasi sederhana, ada manajemen. Manajemen itu pasti ada objektifnya. Dan objektif itu harus dicapai. Nah, lagi dengan pertanyaan, bagaimana mencapainya. Nah, terus kalau saya pikir lebih jauh ya, barangkali karakter yang dibutuhkan itu adalah kemauan untuk jadi pembelajar. Pembelajar itu merefleksikan atas apa yang dia temui. Reflective of every encounters yang you experience. Jadi merefleksikan atas setiap perjumpaan, interaksi yang dialami. Jadi saya belajar belajar itu untuk melihat, ini misalnya kita dalam podcast ngobrol gini. Ya dulu kan saya tidak jadi tamu di sini. Dulu kan saya dengerin juga orang lain podcast. Terus lihat talk show, lihat orang bicara, lihat orang memimpin. Bahkan saya kalau ada orang lagi memberikan arahan, waktu itu saya dengerin sambil belajar apa sih yang bisa dipelajari. Nah seringkali ini kalau saya belajar nih kan ya, saya seringkali mencari don'ts-nya apa ya, sehingga saya nggak ngerjain itu. Instead of I'm listing the do, I'm listing the don'ts. Karena the don'ts itu lebih mudah, lebih bisa teridentifikasi. Jadi hindari aja yang udah pasti nggak works atau udah pasti nggak tepat lah gitu ya. Lalu itu ya, encounter, baca buku.
kisah-kisah tentang kepemimpinan, manajemen yang membuat saya itu, misalnya saya kasih contoh ya, ini critical thinking nih. Ketika salah satu perusahaan mobil Chrysler terbesar di Amerika itu menghadapi potensi kebangkrutan, mereka minta di bail out sama negara. Yang bicara depan situ namanya Lee Iacocca, CEO-nya. Kemudian pada saat di situ pimpinan Kongres itu bilang, oke, kita akan kasih bantuan, tapi Anda ini punya pesawat jet 1, 2, 3, ini pesawat jet non komersial yang dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan punya pesawat jet untuk para eksekutifnya. Kalau bepergian, ini dilepas aja ini. Nggak usah ada pesawat jet lagi, karena ini mewah-mewah gitu. Terus dia jawab di dalam situ, begini ya, kata dia, itu CEO saya itu dalam 1 tahun terbang bisa sekian puluhan kali ke kota ini, ke banyak tempat, puluhan kali. Gaji dia disebutkan angkanya sekian. Kalau saya tidak punya pesawat jet perusahaan, maka dia waktunya akan habis di bandara. Antri, check-in, boarding, dan sampai dalam pesawatnya nggak bisa kerja. Tapi kalau itu kami perusahaan ini punya pesawat, maka dia masuk ke situ, dia tersambung dengan perusahaan kita, dia bisa terus bekerja. Di dalam pesawat dia dihitung produktivitasnya, dia nggak ada ngantri, nggak ada buang waktu, dan justru lebih murah biayanya untuk kita daripada biaya untuk tidak punya pesawat. Ini bukan pesawat pribadi, ini pesawat perusahaan. Ini kan sebenarnya kendaraan dinas. Cuman kendaraan dinas yang bentuknya terbang. Hanya di dalam persepsi publik yang namanya kendaraan non komersial itu adalah kemewahan. Betul. Dia memberikan argumen ini bukan soal kemewahan. Ini justru dengan begitu orang bisa bekerja. Nah, itu satu contoh bagaimana kita melihat dengan cara ini loh, tujuan kami ini. Okay? Dan ini adalah cara yang paling efisien, cara yang paling efektif. Observasi atas itu semua yang kemudian memantik kita untuk di dalam menemui berbagai macam isu, itu berpikir dengan cara yang berbeda, berpikir dengan cara yang lain, gitu. Sehingga kita akan muncul dengan inovasi. Betul. Jadi pengalaman saya itu munculnya dari situ, mau jadi pembelajar, mau berinteraksi dengan bacaan, dengan orang lalu reflektif. Nah, reflektif itu yang akan memunculkan sebuah kebaruan. Saya bisa bilang nggak sih Pak kalau ini tuh bagian dari scientific culture juga atau kayak budaya berpikir ilmiah ya, dimana kita mulainya tadi dari bertanya ya kan, ini sebenarnya dan kenapa satu BPK kalau boleh sebelum sampai ke budaya culture boleh. Counter argument, pengalaman saya nih soal Indonesia mengajar itu gara-gara di debat, gara-gara counter argument. Gimana Pak di debat waktu itu, konteksnya apa? Konteksnya gini, apa yang mendebat? Waktu itu saya sampaikan bahwa salah satu masalah utama di pendidikan kita di Indonesia adalah kita kekurangan guru yang kompetensinya tinggi, apalagi di daerah yang terpencil. Terus yang saya ajak ngomong gitu, ya memang siapa yang mau jadi guru di daerah terpencil lagi gitu. Udah, coba bayangkan kalau orang yang highly competence memang mau jadi guru. Terus yang kedua, udah highly competent jadi guru di remote area. No way nih sebenarnya. It's just not possible. Itu tuh kayak pak gitu kan, memantik. Iya, mau nggak ya? Kenapa kita nggak coba aja gitu ya? Saya kan bilang ini masalahnya. Harusnya kan solusinya orang kompeten di tempat yang terpencil. Yang nggak akan mau memang gitu ya. Terus berdum. Terus saya bilang, enggak juga. Masalahnya, nah itu kan dari interaksi itu. Masalahnya kenapa orang nggak mau? Bukan nggak mau jadi guru. Bukan nggak mau jadi guru daerah terpencil. Nggak mau jadi guru di daerah terpencil seumur hidup. Ya. Oke? Kalau tugasnya setahun, sebentar. Rasanya mau, kan? Tapi kalau nggak ada encounter itu, nggak ketemu nggak ide muncul. baru itu ya. Nah itulah sebabnya kenapa kritik dan counter kritik itu sehat, dan apalagi di pemerintahan, supaya you're being pushed, supaya muncul
yang baru, sesuatu yang nggak terpikirkan sebelumnya. Nah, jadi saya melihat tradisi itu harus dihidupkan. Tradisi untuk ada counter. Kalau ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, di presentasi itu namanya defense. Kok defense? Perang. Kenapa disebut defense? Karena tradisinya adalah Anda berdiri di sini, mempresentasikan argumen Anda, nanti akan ada attack dari banyak sekali. Karena itu disebut sebagai defense, mempertahankan. Dan pada saat ini, semua yang akan attack itu bukan attack pribadinya, attack atas gagasannya. Nah, ini hal lain nih. Kalau terbiasa, kan ya, maka ide itu nggak ditaruh di perasaan sini nih, kita ditaruh sini nih. Jadi terpisah dari diri kita. Terpisah dari kita. Ini yang lagi dibicarain ini. Iya, kadang-kadang orang nggak bisa di attack-nya tuh gara-gara nempel ya, Pak. Nempel. Jadi padahal harusnya ini kita bersama-sama mau menuju ke sana. Ini saya ada ide ini, ada ide counter. ini. Menurut saya begini nih. Sehingga itu dikeluarkan dari diri kita. Sehingga nggak take it personal. Nah, ini kemudian masuk yang Kania tadi bilang. Tradisi berpikir ilmiah. Dan tradisi berpikir ilmiah itu kan berangkat dari tidak ada kebenaran mutlak di antara kita. Betul. Itu mulainya dari situ. Karena itu saya nggak boleh mengklaim saya paling benar. Tapi kita kan tahu Pak, kalau kultur kan justru hampir selalu datangnya dari ini pasti benar gitu kan. Entah dalam bentuk misalnya bikin ada tradisi kepercayaan dan lain sebagainya. Dan itu lumayan. Tapi gini kan ya, kuat ya sebetulnya gitu apa sih yang disebut tradisi itu? Tradisi ini apa? Tradisi ini adalah sebuah inovasi di masa lalu yang diterima oleh banyak orang, lalu dilaksanakan oleh banyak orang secara terus-menerus. Sehingga dia disebut sebagai tradisi. Tapi tradisi itu dulunya inovasi. Cuman dikerjain dulu, dikerjain sebenarnya kita semua melaksanakan itu, sehingga kita sebut itu tradisi. Tapi itu, nah karena itu saya selalu bilang, jangan pernah bilang melestarikan budaya. Maksudnya apa melestarikan budaya? Harus begitu loh. Iya, harusnya mengembangkan budaya, melestarikan dan mengembangkan. Mengembangkan itu penting, karena kalau melestarikan, dia jadi warisan masa lalu. Saya sering gunakan contoh ini. Batik. Gimana Pak? Kan coba inget-inget, zaman dulu, memang ada laki-laki pakai kemeja batik. Coba laki-laki itu bajunya polos, cari aja. Polos hitam, polos putih, polos merah. Ya, kalau paling kita lihat lurik. Foto-foto zamannya Bung Karno dengan nggak ada laki-laki. Syahrir dan lain-lain. Coba, memang zaman itu ada pakai batik. Enggak. Ada batik, dipakai apa? Kain. Iya. Batik itu dibuat untuk istilahnya jarit bahasa Jawa itu. Untuk kain diikat. Jadi laki-laki pun batiknya di mana? Kain, atasnya polos. Itulah tradisi. Terus ada yang melakukan pelanggaran atas pakem itu. Dengan kain itu yang dipakai di bawah dipakai jadi kemeja. Jadilah sekarang jadi hari kebayang batik. nggak tuh ketika itu pertama kali? Ya, oh my God, melanggar pakem. Kok bisa begitu oh my God, dia nggak ngikutin tatanan yang harusnya di bawah dipakai di atas. Nggak ngerti adat, nggak ngerti aturan. Kebayang nggak orang-orang pertama itu yang melakukan itu? Orang kaget pasti. Rebellious. Iya. Nah, tapi apa yang terjadi? Itu diterima tuh. Ya. Sampai sekarang kita semua pakai baju batik sebagai kemeja dan mengatakan ini tradisional tanpa ingat bahwa ini adalah pelanggaran dalam tanda kutip pada masanya. Nah, karena itu menurut saya yang disebut sebagai tradisi, kemudian budaya, itu juga harus terus-menerus dikembangkan. Dan cara dikembangkannya apa? Memberikan kesempatan pada generasi baru untuk mempertanyakan. Kan kira-kira mulainya, dugaan saya ya, mulai gini. Pak, kenapa sih kain nggak boleh dipakai atas? Terus bapaknya barangkali jawab, kenapa ya? Ya dari zaman dulu ya begini gitu. Dari dulu gini. Kenapa? Kira-kira gitu. Kenapa? Terus si bapak ditanyain, ya pakemnya dia begini. Dari dulu bapak dari kecil ya orang tua kita. Iya, tapi saya mau tanya, kenapa sih nggak boleh? Ya dibilang nggak boleh juga enggak. Boleh nggak kalau saya coba? Well, go ahead. Jadi
Saya melihat tradisi budaya itu sesuatu yang dikembangkan. Nah, yang menarik nih, ada tradisi itu kan memberikan rasa comfort ya, rasa nyaman, rasa Stabilitas. ya stabilitas gitu. Harmoni. Oh, by the way ngomong ini, saya jadi ingat zaman tugas di kementerian kan ya. Saya ini Ada satu mulai dari pertanyaan ada nih. satu tradisi. Saya kebetulan waktu itu kan pendidikan dan kebudayaan. Iya. Pertanyaan sederhana nih. Kenapa baju daerah yang dipakai di mana-mana itu baju daerah seremonial? Iya betul. Ini pertanyaan nih. Baju adat sini pasti gambarnya tuh baju seremoni itu Baju ya. seremoni. Sebetulnya orang bukan pakai itu just about every day gitu. Exactly. Bukan mereka lagi nyuci piring begitu. Jadi baju adat itu dipakai sebagai baju upacara. Ya. Jadi waktu itu saya bilang, kenapa tidak baju adat dipakai sebagai baju kerja? Memang orang tua kita dulu pakai, kalau kerja pakai apa? Pakai misalnya yang perempuan nih, pakai dengan apa namanya sanggul yang tinggi. Gak mungkin lah kerja begitu. Ya. Terus ini mulai ada pertanyaan. Akhirnya dikerjakan. Apa yang terjadi di Kemdikbud waktu itu? Tiap Selasa pertama dan ketiga, semua pegawai Kemdikbud itu semua menggunakan pakaian adat sebagai pakaian kerja. Jadi bukan pakaian adat sebagai upacara ya. Dan pakaian adat pakaian kerja itu nyaman. Karena memang untuk kerja. Dan apa yang terjadi? Industri kerajinan itu tumbuh bukan dengan pakaian-pakaian seremonial. Karena itu jarang juga dipakainya ya. Enggak ya. Jadi skala industri juga jadi kecil. Persis. Begitu itu sebagai pakaian. Tapi mengingatkan pada kita bahwa kita memiliki kekayaan budaya terkait dengan pakaian yang luar biasa kaya di Indonesia. Tapi banyak yang mati. Kenapa? Karena kita tidak lagi menggunakan itu sebagai untuk keseharian kita. Jadi saya melihat ya, pentingnya untuk kita barangkali di satu sisi, apa yang menjadi tradisi, yang disebut sebagai tradisi, itu dikembangkan. Sehingga sekarang dia menjadi sesuatu yang relevan juga. Ketika kemarin kita coba dengan pakaian kerja, beda-beda sekali. Jadi orang bebas dong, mereka menggunakan kulturnya untuk melakukan inovasi. Misalnya nih, pakaian atasnya sorjan, bawahnya celana panjang. Ya dulu enggak dong, kalau pakaian sorjan bawahnya kain. Bukan buat nyaman. Ya boleh-boleh aja. Nah, maksud saya melihat itu. Nah, bagaimana kita bisa mengkombinasikan. Tapi kalau kita dorong lebih jauh lagi nih kan ya. Ada beberapa bangsa yang serius menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah sambil menjaga tradisi, nilai terutama, nilai. Misalnya Jepang. Jepang itu salah satu bangsa yang dari awal menjaga budayanya dengan kebijakan isolasi. Lebih dari 300 tahun. Periode Tokugawa itu periode di mana mereka menutup diri dari. Lalu kemudian restorasi. Ketika restorasi, dia kirim untuk belajar dari berbagai negara. Terus reformasi pendidikan. Tapi dia tidak mau kehilangan juga nilai-nilainya. Tapi dia membentuk kultur-kultur baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi di satu sisi mereka berpikir modern dalam artian menggunakan metode ilmiah, kritis, lalu muncul inovasi. Tapi di sisi lain dia menjaga nilai-nilai yang menjadi pondasi bagi masyarakatnya. Mereka mengerjakan dan relatif bisa jadi contoh. Nah, tapi yang penting, pendidikan itu jadi kunci. Bagaimana mereka menumbuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, inovatif, dan mengubah nasib seluruh bangsa. Saya melihat di kita yang harus ditumbuhkan itu kan ya. Nah, tapi menurut saya intinya adalah kita menumbuhkan lewat proses pendidikan untuk ada generasi barunya kan terbuka untuk, dan itu dengan wawasan lebih luas, interaksi yang lebih luas. Dengan sendirinya kok kemampuan berpikir kritis itu muncul karena ada komparasi. Kalau orang nggak hidup dalam komparasi ya dia nggak akan muncul dengan pertanyaan-pertanyaan. Berarti Pak Anies melihat sebenarnya kalau kita
bicara nilai ya gitu kan, karena pendidikan itu kan nggak bisa netral ya, pasti ada values yang dipakai dong ya kan, nggak mungkin pendidikan arahnya terserah kemana aja kan, pasti ada arah ya, pasti ada desain sistem dan praktek di dalamnya yang disusun menggunakan suatu nilai gitu kan. Kalau saya bisa bilang berarti Pak Anies ngelihatnya nilai pendidikan yang paling penting di sini adalah bagaimana anak-anak mendapatkan ruang untuk discovery ya, untuk bertanya dan menemukan gitu sebenarnya suatu pembelajar, kebenaran. learner. Iya, bukan ibaratnya top down lah gitu dari guru ngasih segala macam jenis kebenaran gitu. Ya ini saya ingat betul ketika. Nah, sekarang kita tahu normanya sekarang masih umumnya seperti itu begitu, kan. teacher centered education. Jadi pendidikan berpusat pada gurunya. Ini sudah harus berubah. Dan pandangan bahwa sumber informasi, sumber pengetahuan itu bukan pada satu orang yang di ruang kelas, tapi dari mana saja. Tapi memang nilainya ada nilai pembelajar, learner. Learner itu adalah ability to learn and ability to unlearn. Nah ini yang unlearn ini yang kurang. Kalau udah ngelotok udah ya nggak bisa dikeluarin lagi dari. Kita seringkali mau to learn, tapi belum tentu mau unlearn. Unlearn ini yang lebih berat. Padahal disebut learner itu kalau mau mengerjakan dua-duanya. To learn and to unlearn. Ini harus dibiasakan. Dan mulainya dari siapa? Orang tua, guru, baru anak-anaknya. Ya tentu kita kepengen anak-anak kita. Tapi gimana membangun iklim itu kalau gurunya tidak learners. Kalau orang tuanya nggak learners. Karena itu kita harus masuk di orang tuanya. Nah generasi baru ini yang bakal jadi orang tua, mari kita menjadi orang tua yang lebih baik. Orang tua yang mau menjadi tadi learner dan mau terbuka, mau berdiskusi, mau menyampaikan dengan dialogis. Itu yang harus ditumbuhkan. Pak Anies sendiri berarti di rumah dengan anak-anak begitu ya nilainya. Maksudnya anak-anak berarti bisa punya pemikiran yang berbeda dengan Pak Anies. Betul. Satu sama lain. Betul. Karena perjalanan belajarnya macam-macam ya. Betul. Dan itu kan seringkali membuat kita nggak bisa jalan pintas. Harus berdiskusi, harus tukar pikiran, gitu. Dan itu perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi ya itulah bagian dari proses penumbuhan untuk bisa berpikir seperti yang kita harapkan as a learner. As a learner itu yang penting mentality. Sekarang ini ya, kalau nggak salah malah beberapa bangsa itu sudah menggunakan itu sebagai kategori untuk menunjukkan kemajuan. Kalau dulu ya bangsa itu ada first countries, first world, second world, third world. Developed country, developing countries, less developed country. Itu kalau sekarang dulu industrial, less industrial. Sekarang itu learning nation. Singapura itu menyebut dirinya sebagai a learning nation, sebagai bangsa pembelajar. Dan itu yang membuat kemudian, nah kita harus jadi bangsa pembelajar. Saya yakin, dan ini pengalaman ketika kami bertugas bersama-sama. Kalau di tingkat kepemimpinan itu menerapkan kebiasaan terbuka, dialog, tukar pikiran, itu menular kan ya. Tapi kalau di tingkat kepemimpinan itu tertutup, nggak dialogis, ke bawah-bawahnya juga. Nularnya lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Critical thinking is very contagious. Dan kalau di tingkat leadership itu ada critical thinking, ada keterbukaan, open-mindedness, itu menular cepat sekali. Kita lihat bangsa-bangsa yang maju, pemimpinnya itu juga mengartikulasikan kemajuan. Jadi bukan sekedar policy-nya aja, tapi dia artikulator kemajuan. Karena tidak ada komunikator yang memiliki audiens lebih luas dari para leaders daripada para pemimpin. Audiensnya luar biasa. Jadi ketika di tingkat kepemimpinan itu menunjukkan critical thinking, menunjukkan open-mindedness, menunjukkan dialog, menunjukkan kemauan untuk mencari yang lebih benar, yang lebih baik, maka itu menular. Karena itu muncul dalam pidatonya, muncul dalam policy-nya, muncul dalam interaksinya bersama warga. Bahkan pertanyaan dengan warga pun, pertanyaan yang, saya beri contoh. Kalau ketemu anak, terus tanya, anak, cita-citamu apa? Ini depan televisi, cita-citanya apa? Anaknya jawab cita. Sekarang kita ubah. Kalau pertanyaan diubah, kalau sudah besar mau bikin apa? Bikin apa ya?
Kamu mau membuat apa besok? Baru pertanyaan itu saja. Itu interaksi yang punya efek tular. Lalu bilang, guru-guru, orang tua, jangan tanya ya, kalau udah besar mau jadi apa? Tapi mau ngapain? Itu mau berbuat apa? Karena mau jadi apa? Belum tentu profesinya masih ada besok. Dan untuk berbuat apa itu bisa jadi pilihan profesinya lebih bagus yang mana, lebih efektif yang mana. Itu yang saya maksud sebagai keterbukaan dan komunikasi itu memiliki efek tular. Nanti apa yang terjadi di rumah-rumah, orang tua juga bilang, nah kamu besok mau bikin apa? Inspired by itu percakapan itu. Jadi makanya saya sampaikan tadi, jangan underestimate ini kekuatan pesan di dalam menumbuhkan tradisi ilmiah itu. Iya, makanya saya dengan senang hati untuk membuka ruang-ruang ini terus, Pak. Walaupun traction-nya pasti nggak besar ya, karena nggak sensasional. Belum tentu, nanti kita lihat. Tapi nggak apa-apa. Karena benar kata Pak Anies. Saya sering dapat pesan soalnya balik dari beberapa penonton, dari beberapa followers. Bisa sangat-sangat impactful. Bahwa satu kalimat, dua kalimat pendek yang mereka nggak sengaja dengar di suatu podcast, di suatu event, di suatu seminar. Ternyata bisa mengubah keseluruhan cara mereka melihat dunia. Iya. Ya, jadi saya yakin banget untuk menumbuhkan tradisi memang dimulai dari percakapan-percakapan sederhana dengan orang-orang yang punya influence dengan masyarakat luas. Dan kemauan untuk bilang bahwa saya pun pembelajar, saya pun masih kita belajar bersama-sama, betul. Ini salah satu hal yang dulu saya selalu sampaikan waktu saya dulu bertugas. Terus kalian, saya di sini mau belajar ya. Jadi saya akan banyak bertanya. Tapi pertanyaan itu menggiring kepada keputusan. Tapi kita posisinya menjadi belajar. Dan itu dia yang saya rasa ya dari berbagai macam perjalanan yang membuat kita makin hari tambah pengetahuan, lebih kritis, bahkan lebih muncul dengan ide-ide yang baru. Itu justru didapatnya dengan let's be humble and let's be a learner. Yuk kita rendah hati, yuk kita jadi pembelajar, yuk kita mau dialog. Dari situ rasanya kan. Terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya. Mudah-mudahan tadi sih udah jelas ya sebenarnya, banyak banget platform berpikir dan nilai-nilai yang saya pastinya sepakat gitu. Nilai-nilai untuk jadi pembelajar, untuk open minded, untuk selalu terbuka dengan inovasi baru, untuk mempertanyakan apa yang udah ada, yang udah dianggap benar, belum tentu benar. Tapi saya biasanya merangkum ini semua memang dalam term scientific culture. Buat saya itu namanya budaya berpikir ilmiah. Di mana budaya berpikir kita mulai dengan bertanya, kita tidak menganggap final kebenaran yang udah kita tahu, dan selalu tadi terbuka untuk berubah dan berinovasi. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Anies dulu pernah mampir ke channel saya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Bisa like, share, dan komen juga videonya. Jangan lupa subscribe channelnya dan sampai ketemu di video lainnya. Bye.